Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-91. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika Ki Praworo itu membuka pintu sambil membawa nampan berisi beberapa mangkok minuman. Ia pun terkejut. Ia melihat bayangan dalam kegelapan malam. Karena itu, maka ia telah melangkah surut kembali. Diletakkannya mangkuk berisi minuman hangat itu. Bahkan kemudian disingsingkannya kain panjangnya. Nyi Praworo dan Winih yang ada di dalam tidak melihat bayangan yang bergerak dengan cepat dalam kegelapan itu. Namun ketika ia melihat kesiagaan Ki Praworo, maka Nyi Praworo pun bertanya, "Kau melihat sesuatu, Kakang?" "Iya," jawab Ki Praworo. "Aku melihat bayangan di kegelapan, hanya sekilas, tetapi kesannya tentu orang berilmu tinggi." "Jadi?" bertanya Nyi Praworo. "Aku hanya melihat seorang saja. Biarlah aku pergi ke Banjar tanpa membawa apa-apa. Nanti biar saja mereka datang kemari jika mereka haus. Sediakan saja minuman dan makanan itu," berkata Ki Praworo. "Tempat terlalu sempit di sini," berkata Nyi Praworo. "Pembicaraan kami sudah selesai di Banjar. Karena itu, maka jika orang-orang yang ada di Banjar itu tidak dapat masuk seluruhnya ke ruang dalam, biarlah sebagian berada di luar, asal minuman itu masih hangat." "Tetapi minuman itu sudah mulai dingin," jawab Nyi Praworo. "Jika demikian, biarlah sebagian masih tetap di atas perapian saja," jawab Nyi Praworo. Nyi Praworo mengangguk kecil, namun ia berkata, "Jika Kakang pergi ke Banjar, berhati-hatilah. Kakang sudah melihat bayangan orang di halaman. Mungkin ia tidak sendiri." "Banjar itu tidak terlalu jauh. Jika aku berteriak memanggil dengan kata sandi, maka mereka tentu akan segera datang," jawab Ki Praworo. "Mereka yang di kegelapan itu dapat saja berbuat licik," desis Nyi Praworo kemudian. Namun kemudian katanya, "Kami ada di sini. Pintu tidak diselarak." "Kalian juga harus berhati-hati di rumah," pesan Ki Praworo. Ki Praworo memang menjadi sangat berhati-hati. Ia sadar bahwa bayangan itu tentu orang yang berilmu tinggi. Ki Praworo tidak melihat kemana orang itu menghilang. Namun Ki Praworo juga berilmu tinggi. Karena itu maka Ki Praworo sama sekali tidak menjadi gentar. Namun ia memang harus dengan seksama memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tetapi ketika Ki Praworo itu keluar dari regol halaman rumah ayahnya, maka ia melihat lagi bayangan itu, namun justru menjauhinya dan hilang dalam kegelapan. Demikian cepatnya bayangan itu hilang, sehingga Ki Praworo tidak dapat melihat wujudnya dengan jelas. Ketika Ki Praworo sampai di Banjar tua itu lagi, maka beberapa orang bertanya hampir berbareng, "Hei, kau tidak membawa apa-apa?" Yang lain pun telah menyahut, "Kami sudah terlalu lama menunggu. Jika kami tahu bahwa kau datang tanpa membawa sesuatu, kami sudah pulang sejak tadi."
Ki Praworo tidak menghiraukan kata-kata itu, namun ia pun kemudian berkata, "Ada sesuatu yang penting kalian ketahui. Yang penting itu sudah dikatakan oleh Kiai Gumroh. Kau tidak usah mengulangi," berkata Buto Ijo itu. Ki Praworo berpaling kepada ayahnya dan bertanya, "Apa yang sudah ayah katakan?" "Aku telah mengatakan bahwa Kiai Kajar berada di antara mereka yang ingin memiliki pusaka-pusaka itu," jawab Kiai Gumroh dengan nada tinggi. "Iblis itu benar-benar berkhianat," berkata Juragan Gula itu. "Sebenarnya ia termasuk orang terbaik di perguruan kita. Ia tidak usah ikut berusaha merampas pusaka-pusaka itu, karena pusaka-pusaka itu termasuk miliknya juga," berkata Buto Ijo. Lalu katanya pula, "Dengan demikian, ia berusaha untuk merampas miliknya sendiri." Ki Praworo mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Bukan itu yang ingin aku katakan. Aku tahu bahwa hal itu tentu sudah dikatakan oleh ayah." "Jadi apa yang akan kau katakan?" bertanya Juragan Gula itu. Bahkan Kiai Gumroh pun telah bertanya pula, "Apa ada yang lain yang penting diketahui oleh saudara-saudara kita?" "Ya," jawab Ki Praworo, "ternyata ada orang di halaman rumah kita." "Kau lihat itu?" bertanya Kiai Gumroh. "Ya, aku melihat orang itu sekilas dalam kegelapan, tetapi aku tidak dapat melihat wujudnya. Demikian cepatnya orang itu menghilang," jawab Ki Praworo. "Kesanmu orang itu berilmu tinggi?" bertanya Kiai Gumroh. "Ya," jawab Ki Praworo. "Karena itu aku mengurungkan untuk membawa mangkuk-mangkuk minuman kemari. Sementara itu di rumah, selain minuman ada pula ketela rebus yang masih hangat." "Kalau begitu, aku akan mengambilnya," berkata Buto Ijo. "Kita tidak usah mengambilnya dan membawanya kemari. Nanti jika pembicaraan memang sudah selesai, kita bersama-sama pergi ke rumah. Kita akan minum dan makan ketela rebus di rumah. Biar berhimpitan, tetapi tentu lebih mapan. Kita tidak perlu membawa mangkuk ke sana kemari," berkata Ki Praworo. "Baiklah," jawab orang yang bertubuh kekurusan. "Kita ke sana sekarang. Sebentar lagi aku tentu sudah tertidur di sini." Ki Praworo termangu-mangu sejenak, namun ia pun bertanya, "Apakah pembicaraan kita sudah benar-benar selesai?" "Masih ada 1-2 pesan yang penting," berkata Kiai Gumroh sambil beringsut setapak. Sebenarnya lah, Kiai Gumroh masih memberikan beberapa pesan kepada saudara-saudara seperguruannya. Ia pun masih perlu membicarakan langkah-langkah yang harus segera diambil bersama saudara-saudara seperguruannya itu. Meskipun mereka telah menunjuk 5 orang yang akan mengatur segala-galanya. "2 hari lagi, kalian wajib datang ke rumahku. Ada atau tidak ada kepentingan, waktunya sudah terlampau sempit," berkata Kiai Gumroh. "Tetapi harus diatur sehingga kalian tidak datang bersama-sama. Ada yang datang pagi, siang atau sore, atau malam. Mungkin rumahku selalu diawasi." Saudara-saudara seperguruannya itu mengangguk-angguk, tidak seorang pun yang menolak. Namun dalam pada itu, selagi Kiai Gumroh masih berbicara dengan saudara-saudara seperguruannya, maka pintu rumah Kiai Gumroh diketuk orang perlahan-lahan. Bukan pintu depan, tetapi pintu butulan. Seisi rumah itu pun menjadi berdebar-debar. Manggada dan Laksono telah siap untuk pergi ke pintu. Namun Nyi Praworo telah menahannya. Ia memberi isyarat agar keduanya tidak membuka pintu itu lebih dahulu.
Nyi Praworo lah yang kemudian melangkah mendekati pintu sambil bertanya. Siapa? Aku Nyai, jawab suara di luar. Aku siapa? Bertanya Nyi Praworo yang rasa-rasanya belum pernah mengenal suara itu. Aku ingin berbicara dengan Manggada dan Laksono Nyai, jawab suara itu. Nyi Praworo termangu-mangu, sementara Manggada dan Laksono melangkah mendekati pintu butulan. Tetapi Nyi Praworo telah memberi isyarat agar mereka berhenti beberapa langkah dari pintu butulan itu. Tetapi siapa kau Kisanak? Bertanya Nyi Praworo, sementara Winih telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun suara itu terdengar lagi. Aku tidak mengharapkan mereka keluar. Aku hanya ingin memberikan pesan. Nyi Praworo termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah memberikan isyarat kepada Manggada dan Laksono untuk mendekati pintu. Siapakah kau Kisanak? Bertanya Manggada. Kau masih ingat aku, Ki Pandi? Terdengar suara di luar. Ki Pandi? Hampir berbareng Manggada dan Laksono mengulang nama itu. Ya, dengarlah suara kedua sahabatku itu. Manggada dan Laksono saling berpandangan. Yang kemudian terdengar adalah suara 2 ekor harimau menggeram. Aku kenal Ki Pandi, sahut Manggada. Nah, aku hanya ingin memberikan isyarat. Di Banjar Tua itu saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh telah bertemu dan berbicara tentang Kiai Windukusumo dan orang yang mereka kenal dengan sebutan Panembahan. Sebenarnya lah, Panembahan itu adalah Panembahan yang pernah kita kenal dahulu, yang mencuri gadis-gadis bersih untuk mencuci kerisnya dengan darah gadis-gadis bersih itu. Sekarang ia pun mulai haus akan darah lagi. Nah, katakan kepada Kiai Gumroh bahwa meskipun aku tidak berkepentingan langsung, tetapi aku akan menyertai mereka jika mereka akan pergi menemui Kiai Windukusumo dan Panembahan itu. Salah seorang saudara seperguruannya ada pula yang bergabung dengan Kiai Windukusumo. Namanya Kiai Kajar. Ya, jawab Manggada dan Laksono yang juga sudah mendengar tentang seseorang yang bernama Kiai Kajar sebagaimana dikatakan oleh kedua orang tawanan itu. Karena itu, maka aku minta kau sampaikan keinginanku menyertai mereka. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan lain. Aku ingin mendapat keterangan, apakah niatku ini diterima atau tidak. Aku tidak mempunyai pamrih apapun juga dalam soal ini, kecuali menghentikan perbuatan Panembahan yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Berkata suara di luar dinding. Apakah Ki Pandi ingin bertemu dan berbicara dengan kakek atau paman Praworo, atau bibi yang sekarang ada di rumah? Bertanya Manggada. Bukankah Nyi Praworo sudah mendengar kata-kataku? Bukankah aku tidak perlu mengulanginya? Berkata Ki Pandi. Tetapi Ki Pandi belum berbicara dengan bibi, desis Manggada. Baiklah, berkata Ki Pandi. Aku mohon, Nyi Praworo sudi mendengarkan aku. Aku mendengarkan Kisanak, jawab Nyi Praworo. Aku berkata sebenarnya Nyai, aku tidak mempunyai pamrih apapun, karena kehidupan duniawi sudah lampau bagiku. tetapi sebaiknya Kisanak bertemu dengan ayah. Jawab Nyi Praworo. Aku akan menemuinya pada kesempatan lain. Jawab Ki Pandi. Nyi Praworo masih akan berbicara lagi, tetapi Ki Pandi itu berdesis. Aku mohon diri, pertemuan di Banjar itu sudah selesai. Mereka sudah datang kemari. Satu kesempatan Kisanak. Bukankah Kisanak dapat bertemu dengan banyak orang sekaligus? Berkata Nyi Praworo.
Tetapi sudah tidak terdengar jawaban lagi. Yang berada di dalam dinding rumah itu tidak mendengar suara kaki Ki Pandi yang beringsut menjauh. Demikian pula kedua ekor harimau yang agaknya ikut bersama Ki Pandi. "Orang itu sudah pergi," desis Laksono. Sebenarnya lah, sejenak kemudian pintu rumah itu diketuk orang. Terdengar suara beberapa orang bercakap-cakap di luar. Bahkan terdengar suara tertawa pula di antara mereka. Yang terdengar kemudian adalah suara Ki Praworo. "Buka pintunya, Nyi." Laksono lah yang dengan tergesa-gesa membuka pintu. Sementara Winih dan ibunya justru pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman yang masih saja hangat. Demikian pintu terbuka, maka beberapa orang telah memasuki pintu dapur. Tetapi ruang dalam rumah Kiai Gumroh yang memang tidak terlalu luas itu segera terasa sesak. Sementara masih ada beberapa orang yang berdiri di luar. Namun Kiai Gumroh pun ternyata kemudian berkata, "Kita semuanya akan berada di luar saja. Kita dapat duduk di mana saja. Sementara minuman hangat akan disuguhkan." Orang-orang yang sudah terlanjur berada di ruang dalam itu pun keluar lagi sambil bergeremang. Namun kemudian mereka duduk tersebar di ambien bambu, di bebatur rumah atau di telundak pintu. Tetapi ketika Manggada dan Laksono menghidangkan minuman dan makanan, maka yang duduk di telundak itu pun terpaksa berdiri. Namun ternyata bahwa Kiai Gumroh dan kawan-kawannya dapat menikmati wedang jahe dan ketela pohon rebus yang hangat bersama-sama. Sementara itu dua orang tawanan Kiai Gumroh ada di antara mereka pula. Beberapa saat setelah mereka meneguk minuman dan makan beberapa kerat ketela pohon, maka tiba-tiba orang-orang yang ada di halaman itu dikejutkan oleh suara seruling yang terdengar mengalun di antara desah angin malam. Sejenak halaman rumah Kiai Gumroh itu menjadi hening. Orang-orang yang ada di halaman sambil minum dan makan ketela pohon itu seakan-akan telah terpukau mendengar suara seruling itu. Namun mereka bukan saja tertarik oleh suara seruling yang langut, menggetarkan jantung, apalagi di malam yang hening. Namun mereka juga tertarik karena mereka merasakan tenaga yang terlontar bersama suara seruling itu. Tenaga itu telah menggetarkan udara malam, melibat dan menyentuh perasaan orang-orang yang mendengarnya. Kiai Gumroh lah yang kemudian bangkit berdiri dan berkata kepada kawan-kawannya, "Orang yang meniup seruling itu agaknya ingin tahu apakah jantung kita masih tetap berdegup." "Siapakah orang itu?" bertanya Buto Ijo. "Apakah aku harus berteriak untuk menghentikan suara seruling itu?" "Bukan suara seruling itu yang berhenti," jawab Juragan Gula, "tetapi tetangga-tetangga Kiai Gumroh lah yang akan terbangun semuanya." Buto Ijo itu tertawa, justru berkepanjangan. Kiai Gumroh tidak mencegahnya. Dia tahu bahwa Buto Ijo itu tidak senang mendengar suara seruling yang langut, seakan-akan ratapan dari dalam dasar lubang yang sangat dalam. Tetapi suara seruling itu tidak berhenti. Nadanya justru meninggi, seakan-akan menggapai lapisan awan di tataran langit ketujuh. Namun kemudian menukik menyambar seperti burung elang yang sering nampak beterbangan di atas padukuhan itu. "Setan itu," geram Buto Ijo. "Tenanglah," berkata Juragan Gula itu. "Kau tidak usah menjadi gelisah seperti itu. Bukankah suara seruling itu tidak mengganggu kita?
Memang tidak, tetapi aku merasakan betapa sombongnya orang yang meniup seruling ini, jawab buto ijo itu. Aku tidak yakin bahwa ia seorang yang sombong, tetapi aku justru mengira bahwa orang itu ingin memperkenalkan diri, jawab Kiai Gumroh. Kau rasakan suara itu mulai menggelitik? Bertanya buto ijo. Hanya menggelitik, tidak menyakiti, jawab Kiai Gumroh. Aku lebih senang disakiti daripada digelitik, jawab buto ijo itu. Namun tiba-tiba saja Manggada yang ada di ruang dalam melangkah keluar. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun kemudian katanya kepada Kiai Gumroh, "Kek, barangkali aku tahu siapakah yang meniup seruling itu?" "Hei, dari mana kau tahu?" bertanya buto ijo itu dengan serta-merta. Manggada memang ragu-ragu, tetapi Kiai Gumroh itu pun berkata, "Katakan apa yang kau ketahui." Manggada menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdetak semakin keras karena semua mata memandang ke arahnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Kek, aku menduga bahwa yang meniup seruling itu adalah Ki Pandi." "Siapakah Ki Pandi itu?" bertanya orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi. "Orang yang memiliki kedua ekor harimau yang selalu datang setiap saat diperlukan. Seakan-akan mereka tahu kapan mereka harus datang membantu," jawab Manggada. "Orang bongkok itu," berkata Kiai Gumroh kemudian. "Orang bongkok dari hutan Jatimalang?" bertanya orang yang kekurus-kurusan yang lebih banyak memejamkan matanya dan terkantuk-kantuk, namun dapat menangkap semua pembicaraan di sekitarnya dengan jelas. "Ia tidak berasal dari hutan Jatimalang," jawab orang yang bertubuh sedang, berkumis panjang. "Ia memang pernah tinggal di hutan itu, tetapi tidak terlalu lama." "Kiai mengenalnya?" bertanya Manggada. "Pada umumnya kami mengenalnya," jawab Kiai Gumroh, "tetapi tidak terlalu akrab." "Hei, dari mana kau tahu bahwa yang meniup seruling itu orang bongkok dari Jatimalang?" bertanya buto ijo. "Kami berdua pernah tinggal bersamanya, bersama Ki Ajar Panguan di belakang hutan Jatimalang," jawab Manggada. Semua orang justru tertarik pada pengakuan Manggada itu, kecuali Kiai Gumroh, karena ia pernah mendengarnya. "Jadi kau juga pernah tinggal di hutan Jatimalang?" bertanya orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi. "Ya Kiai," jawab Manggada. "Kami datang ke belakang hutan Jatimalang bersama Ki Wirodadi, seorang yang mencari anak gadisnya yang hilang. Kami bertemu dengan Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi. Bahkan kemudian sekelompok prajurit Pajang yang mencium keberadaan Panembahan Leptogati di belakang hutan Jatimalang, di lereng gunung, telah datang pula. Tetapi Panembahan Leptogati itu berhasil melepaskan diri." "Aku yakin bahwa Panembahan di belakang hutan Jatimalang itu tentu Panembahan yang bekerja bersama Kiai Windukusumo dan Kiai Kajar," berkata Kiai Gumroh. "Kita memang harus menghancurkan mereka. Kita tidak usah menunggu prajurit Pajang. Kita akan menyelesaikan persoalan dengan Kiai Windukusumo itu sendiri," berkata Juragan Gula itu. Semuanya mengangguk-angguk. Suara seruling itu masih terdengar, mengalun menggetarkan udara malam yang terasa semakin dingin. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa yang membunyikan seruling itu adalah orang bongkok dari hutan Jatimalang, maka mereka tidak lagi merasa sangat terganggu. Getaran yang dilontarkan memang bukan getaran yang dapat mengguncang jantung. Namun seperti yang dikatakan oleh Kiai Gumroh,
orang bongkok itu seakan-akan ingin memperkenalkan dirinya. Manggada pun kemudian berkata lagi, Ki Pandi pernah langsung bertempur dengan Panembahan, namun Panembahan itu berhasil melepaskan diri. Agaknya usahanya untuk menghentikan langkah-langkah Panembahan yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan itu tidak akan berhenti. Apakah orang bongkok itu selalu membawa seruling? Bertanya orang yang terkantuk-kantuk itu. Sepengetahuanku, ia memang mempunyai sebuah seruling. Jawab Manggada. Kenapa ia tidak menemui kami sekarang? Bertanya Buto Ijo. Ia memang telah datang. Ia berbicara dengan kami, juga dengan Bibi Praworo. Tetapi Ki Pandi masih belum bersedia menemui kakek sekarang. Pada satu saat ia memang akan berusaha untuk dapat berbicara dengan kakek, karena Ki Pandi telah menyatakan untuk menyertai kakek dan saudara-saudaranya pergi ke sarang Kiai Windukusumo. Bahkan Ki Pandi juga mengetahui bahwa di sana ada seorang yang bernama Kiai Kajar. Dari mana ia tahu? Bertanya Kiai Gumroh. Ki Pandi tidak mengatakannya, kek. Jawab Manggada. Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, biarlah aku menunggu kedatangannya. Tetapi jika kami sudah siap melangkah dan orang itu belum juga datang, maka aku tidak akan menunggunya lebih lama lagi. Demikianlah, maka seorang di antara saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun telah mengeluarkan rinding dari kantong ikat pinggangnya yang besar. Kemudian diletakkannya rinding itu di mulutnya. Sejenak kemudian, beralunlah lagu yang berdengung menggetarkan udara malam, menyentuh getaran suara seruling yang masih terdengar. Dengan irama yang berbeda, kedua lontaran lagu itu mengalun meninggi, namun seakan-akan semakin lama semakin tinggi, sehingga akhirnya keduanya berhenti sama sekali. Rasa-rasanya kedua irama itu terputus setelah keduanya yakin bahwa nada yang terlontar tidak akan mampu mencapai bintang. Orang yang membunyikan rinding itu menarik nafas panjang, kemudian tangannya menggapai mangkuk minumannya. Beberapa teguk minuman ditelannya, seakan-akan orang itu baru saja berlari-lari mengelilingi padukuhan. Manggada yang sudah duduk pula di bebatuan rumah nafasnya menjadi tersengal-sengal, namun kemudian ia pun bangkit dan melangkah masuk ke ruang dalam. Di dalam dilihatnya Laksono juga terduduk diam. Nyi Praworo lah yang kemudian menghampirinya. Dipandangnya Manggada dan dimintanya duduk di sebelah Laksono. Sambil memberikan 2 mangkuk minuman, Nyi Praworo berkata, Minumlah. Manggada dan Laksono pun kemudian minum beberapa teguk. Dada mereka kemudian terasa lapang. Meskipun suara seruling dan rinding yang berbaur dan melontarkan getaran itu tidak berniat menyerang siapapun juga, tetapi rasa-rasanya nafas kedua orang anak muda itu menjadi sesak. Kedua irama itu masih belum dapat luluh, Desis Nyi Praworo. tetapi dalam keadaan yang lebih baik, kedua irama itu akan dapat diatur lebih serasi, sehingga dapat saling menyerap atau saling memperkuat sesuai dengan kebutuhan. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk ketika mereka sempat melihat Winih yang keluar dari dapur. Maka nampaknya Winih sama sekali tidak terpengaruh oleh kedua irama yang masih terasa saling berebut untuk saling mengatasi. Dengan demikian maka Manggada dan Laksono itu justru merasa semakin kecil. Keduanya adalah orang yang paling lemah di antara sekian banyak orang yang berkumpul itu. Meskipun mereka sudah memiliki bekal ilmu kanuragan,
Namun ilmu mereka ternyata masih belum memadai dibandingkan dengan orang-orang yang berilmu tinggi itu. Pada itu, tiba-tiba buto ijo yang ada di halaman itu berkata lantang, "Hei, aku akan pulang. Jika kalian masih akan duduk di sini sepanjang malam, terserah saja." Namun orang yang terkantuk-kantuk itu pun menyahut, "Aku juga akan pulang. Aku sudah mengantuk." Orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu menyahut, "Aku tidak pernah melihat kau tidak mengantuk." Yang lain pun tertawa hampir berbareng, tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Ia justru sudah mulai melangkah ke regol halaman. Namun juragan gula itu berkata, "Hei, kau belum minta diri kepada orang yang telah menyuguhkan minuman dan makanan ini. Begitu kau merasa kenyang, begitu kau pergi." "Oh, baiklah. Tetapi kepada siapa?" orang itu bertanya. "Sudahlah," berkata Kiai Gumroh, "biarlah aku yang menyampaikannya." Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu pun segera minta diri. Satu-satu mereka keluar dari regol halaman, melihat suasana di luar, dan kemudian melangkah sendiri-sendiri atau sebanyak-banyaknya berdua. Mereka menuju ke arah yang berbeda-beda. Namun jalan-jalan sudah menjadi sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang lewat. Meskipun demikian, mereka mendengar kotekan anak-anak muda yang meronda agak di kejauhan. Beberapa saat kemudian, rumah Kiai Gumroh pun menjadi sepi. Kedua orang tawanan itu pun sudah berada di ruang dalam pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.